Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pisces Manita dengan NIM 2204-2011 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tugas pertemuan 12 Governance Digital yang mana diampu oleh Prof. Aldri Trinaldi. Dan kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai social media for government atau juga dikenal dengan media sosial untuk pemerintah. Pada zaman sekarang, kita tidak asing lagi dengan namanya media sosial. Bahwasannya, media sosial itu dapat membantu kita untuk mendapatkan suatu informasi yang baik serta apa yang kita inginkan. Dengan adanya sosial media ini, kita dapat memudahkan melakukan suatu kegiatan. Contohnya, di dalam kehidupan sehari-hari, terkhususnya memasak makanan khas dari pesisir selatan, yakninya masakan rendang lokan. Ketika kita mau mengetahui resep makanan khas dari pesisir selatan, kita tidak mengerti bagaimana cara membuatnya. Cara yang paling ampuh adalah dengan menggunakan media sosial. Dengan adanya media sosial, kita dapat mengakses bagaimana cara membuat makanan rendang tersebut sehingga kita mendapatkan informasi mengenai cara resep makanan tersebut. Media sosial sering diibaratkan sebagai pedang bermata dua karena memiliki nilai positif dan nilai negatif. Apabila kita menggunakan media sosial yang baik atau positif, kita akan mendapatkan feedback dari apa yang kita lakukan dengan sosial media. Apalagi media sosial sering diibaratkan sebagai pedang bermata dua karena memiliki nilai positif dan nilai negatif. Tergantung cara penggunaannya. Apabila kita menggunakan media yang baik atau positif, kita akan mendapatkan feedback dari apa yang kita lakukan dengan sosial media tersebut. Apabila tidak menggunakan sosial media tidak baik atau negatif, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat meningkatkan risiko gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan overthinking yang berlebihan. Ada beberapa jenis sosial media yang sering dilakukan oleh masyarakat sekitar atau bisa jadi di negara Indonesia maupun di negara lain. Biasanya menggunakan berbentuk Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan TikTok. Media sosial untuk pemerintah merupakan salah satu inovasi tata kelola pemerintah yang maksimal teknologi dan menjadi salah satu jalan keluar permasalahan yang ada di masyarakat. Media sosial dapat digunakan oleh pemerintah dengan tujuan yang pertama membahas tentang melakukan komunikasi publik dan strategis, selanjutnya menjalin komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat. Kita akan membahas dahulu mengenai tujuan dari media sosial oleh pemerintah, yaitu melakukan komunikasi publik dan strategis. Strategis komunikasi publik adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah di ruang publik untuk menyatukan pemahaman serta untuk mencapai kesepahaman makna bersama dengan tujuan untuk mengulangi penyebaran akademik serta masif yang tersebar di jejaring sosial dan internet. Contohnya adalah pemerintah memanfaatkan platform seperti Twitter,
Facebook, Instagram, dan YouTube untuk menyampaikan informasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah secara langsung kepada masyarakat. Misalnya, akun resmi pemerintah sering mengunggah infografis dan video yang menjelaskan kebijakan terbaru atau langkah-langkah penanganan isu tertentu seperti yang terjadi pada tahun 2019 yaitu COVID-19. Selanjutnya melakukan komunikasi publik dan strategis. Menjalin komunikasi lebih dekat dengan masyarakat adalah upaya pemerintah untuk menciptakan interaksi lebih intensif dan transparan. Tujuan dari komunikasi ini meliputi meningkatkan keterlibatan publik dengan memfasilitasi dialog dua arah. Pemerintah dapat mendengarkan aspirasi, keluhan, dan masukan dari masyarakat secara langsung. Ini membantu menciptakan rasa kepemilikan dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya yang dapat kita lihat di kampung, yang mana mengenai pengadaan forum diskusi di tingkat komunitas atau kelurahan memungkinkan warga untuk berbagi pandangan mengenai isu-isu lokal. Misalnya, forum tentang kesehatan masyarakat, di mana warga bisa memberikan masukan tentang layanan kesehatan yang mereka butuhkan di lingkungannya masing-masing atau di kampung halamannya. Selanjutnya yaitu tantangan penggunaan media sosial untuk pemerintah. Tantangan penggunaan media sosial untuk pemerintah telah banyak terjadi, terkhususnya di Indonesia, yang mana menggunakan komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah ini adalah komunikasi yang hanya berlangsung dalam satu arah dari pengiriman penerima tanpa ada kesepakatan penerima untuk memberikan umpan balik. Komunikasi ini sering digunakan dalam berbagai situasi seperti berbicara di depan umum seperti pidato, ceramah, pidato utama yang menyampaikan berita lewat siaran, televisi, radio. Publikasi informasi lewat situs resmi pemerintah, menyampaikan informasi lewat surat kabar atau koran, iklan massal di televisi, radio, maupun media di luar negeri. Adapun cara mengatasi tantangan dalam mengelola media sosial oleh pemerintah, yang pertama yaitu merancang komunikasi yang jelas dan relevan dengan audiens. Dengan cara ini dapat diatasi tantangan dalam mengelola media sosial oleh pemerintah. Selanjutnya, admin mengoptimalkan akun sosial media. Admin sosial media bertugas mengelola, mengoptimalkan akun media sosial perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, membuat konten yang menarik. Membuat konten yang informatif, relevan, dan menarik untuk diposting di media sosial. Sekian pembahasan yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Pagi-pagi minum kopi, di terasnya ada bersih. Demikian presentasi ini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.